Saya Muslim dan saya pribadi jika ada masalah selalu putar lagu ini dan tanpa disadari air mata pun menetes. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun berada saat ini. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Nah saudara, kemarin di gereja kami saudara ada ibadah pengurapan, dan saya dikirimi worship leader lagu-lagu yang akan dinyanyikan. Dan ketika saya mendengarkan sebuah lagu yaitu Kau Bapa yang Mengasihiku ada komentar di sana seperti ini saudara. Saudara bisa lihat di layar, dari Putra Juna. Itu 3 tahun yang lalu dia berkomentar, saya Muslim dan saya pribadi jika ada masalah selalu putar lagu ini dan tanpa disadari air mata pun menetes. Jadi saudara ini mengaku dia seorang Muslim. Ketika dia punya masalah, maka dia memutar lagu ini saudara. Lagunya seperti apa? Saudara bisa dengar sepintas ini. Takkan pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Nah, jadi liriknya seperti itu. Jadi dia mengaku bahwa ketika dia punya masalah, dia selalu putar lagu ini. Lagu ini adalah lagu rohani yang liriknya sangat luar biasa. Dia Bapa yang mengasihi kita, mengasihi semua umat manusia. Dan saya percaya bahwa di dalam pujian itu ada kuasa. Kenapa saudara kita ini bisa menangis? Ya bukan cuma saudara kita ini yang menangis saudara. Saya pun kadang-kadang kalau mendengarkan lagu rohani, kita merasakan jamahan Tuhan, ada urapan Tuhan, maka kita bisa menangis. Dan saudara perlu tahu, kenapa kita bisa menangis ketika mendengarkan lagu ini? Karena salah satunya saudara, karena kita paham liriknya. Saya yakin kalau lagu ini diputar tanpa kita tidak ngerti liriknya, ya nggak mungkin kita nangis. Hanya dengan alunan saja. Kenapa? Ya kita bingung apa tujuannya, apa maksudnya saudaraku. Kita bisa menangis karena kita mengerti setiap kalimat daripada lagu itu. Ya, Bapa yang mengasihi kita, Dia peduli kepada kita. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan sama dengan Alkitab kita saudara, kita baca tidak hanya dihafal, tetapi tujuan daripada Tuhan Yesus, Dia begitu mengasihi umat manusia. Kalau kita hanya sekedar menghafal tanpa tahu arti dan tujuannya saudara, dalam iman Kristen tidak ada gunanya. Itu kata Alkitab. Sekalipun kamu bisa berkata malaikat, bahasa apapun, kalau kamu gak punya kasih, kamu tidak praktekkan apa yang menjadi firman Tuhan, zero. Ya. Dan kenapa? Salah satunya alasan bisa menangis karena dimengerti, ya, kita paham lirik lagunya, lalu keluar air mata. Iya ya, Dia Bapa yang mengasihi, peduli. Maka setiap dia ada masalah, menurut pengakuan saudara kita ini, dia meneteskan air mata. Seperti ada kelegaan pasti, ya. Banyak komentar ya, sekitar 100 komentar di sana. Ya, di komentar saudara kita itu ada tanggapan banyak saudara. Luar biasa ya. Lalu kemudian dari Sabri ya, 99, 11 bulan yang lalu, saya Islam tapi saya suka lagu-lagunya Pra sahabatku. Semoga kita selalu sehat ya. Salam toleransi. Lagu rohani itu keren saudara. Di dalam lagu-lagu pujian rohani itu ada hadirat Tuhan. Itu sebabnya bisa membuat orang menangis. Dan memang di samping itu kita mengerti juga daripada lirik-lirik lagu, kalimatnya. Ya, itu luar biasa, saudara. Saya lihat video daripada Rizky ya, anak dari komedian Sule. Ternyata
lagu-lagunya itu dia mengatakan dia terinspirasi dari lagu-lagu rohani. Nah, kalau lagu-lagu rohani, saudara, ya kata rohani berarti biasanya merujuk kepada lagu-lagu Kristen. Karena kalau lagu-lagu saudara kita itu biasanya disebut lagu-lagu religi, ya. Kalau lagu-lagu rohani berarti lagu-lagu Kristen, ya. Dia nggak menjelaskan sih apa yang dimaksudkan, tetapi dia bilang saya terinspirasi banyak dari lagu-lagu rohani, dia suka, ya. Dalam pujian ada kuasa. Saudara tahu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, bagaimana meruntuhkan tembok Yeriko? Dia berkeliling, ya. Pada hari ke-7 bersorak, maka tembok itu runtuh. Masuk gak logika? Tidak masuk di logika, saudara. Hanya dengan bersorak tembok itu bisa runtuh. Tetapi ketaatan orang Israel mendatangkan hadirat Tuhan, lalu tembok itu runtuh. Dalam pujian, bukan pujian yang bagus, tetapi hadirat Tuhan. Ketika dupa yang berbau harum, pujian itu naik ke hadirat Tuhan, maka turun urapan, menjamah, membuat orang bisa meneteskan air mata. Bahkan bukan juga mungkin air mata, saudara, air dari segala macam, dari hidung pun bisa keluar, ya. Luar biasa. Gak usah peduli, yang penting hati saudara damai, tenang, tentram. Biarlah apa yang saya sampaikan ini membangun iman saudara seiman, ya. Jangan dikalah oleh saudara kita yang muslim ini, saudara, ya. Kalau dengar lagu rohani jadi kepanasan, wes, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan saudara kerasukan, ya. Karena ketika orang mendengarkan lagu rohani, sejuk, ada kedamaian. Ketika Saul ingin dirasuk roh jahat, saudara, apa yang dilakukan Daud? Daud memuji Tuhan, bernyanyi, bermain kecapi, lalu roh jahat itu keluar. Karena kuasa Elohim itu selalu bertentangan dengan kuasa Setoin, saudara. Musuh kita itu Setoin, ya, Ilbis, ya. Jadi biar ini bermanfaat bagi saudara seiman, silahkan share video hidup Pastor DHI, khususnya untuk membangun iman saudara seiman, agar saudara-saudara kita dimanapun berada yang masih bisa melihat HP, dikuatkan iman mereka sehingga tidak goyah dari penyesatan-penyesatan seperti beberapa oknum-oknum yang hanya memutarbalikkan Alkitab yang tidak pada mestinya. Tuhan Yesus memberkati saudara.